Cakrawala dan yang pastinya masih di Bios TV saja. Dan pemirsa masih bersama saya dan juga masih ditemani juga oleh ahli Feng Shui yaitu Mas Adi. Yang di sini bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami monggo silakan, masih kami tunggu di segmen ini di layar interaktif yang mungkin bisa ditampilkan lagi nomor teleponnya di 031 738 0885. Bisa nanti kalau misalnya telepon langsung saja untuk ini ya Mas ya, untuk misalnya mau tanya soal tata letak boleh dan juga misalnya untuk hoki diri juga boleh gitu ya. Tinggal kalau misalnya untuk hoki secara personal atau mungkin individu itu tinggal menyatakan tanggal lahir. Nah kalau tadi waktu jeda pariwara saya sudah dihitung nilai yang keluar adalah tiga ya Mas ya. Nah ini 3 ini maksudnya gimana nih Mas Adi? Jadi 3 di sini angka maksudnya itu lebih banyak terburu-buru. Oke. Jadi terburu-buru gitu ya Mas Adi ya? Jadi dalam hal menginginkan sesuatu, ini harus cepat dapat. Nah, ataupun juga 3 ini perfeksionisnya itu tinggi. Perfeksionis ya? Perfeksionis tinggi. Cuman kalau untuk potensi 3 ini adalah karena dia mengemong, lebih banyak bersosialisasi karena hokinya itu adalah dari pertemanan. Oke, iya. Oke, bagi Anda yang mau bergabung bersama kami boleh di line interaktif kami 031 738 0885. Sekali lagi line interaktif di 031 738 0885. Mas Adi, itu tadi ada suara-suara gaib atau bagaimana Mas Adi kalau kita lihat di sini tadi? Nggak ada ya Mas ya? Jadi memang gini, kalau di rumah ya misalnya gini, di rumah ini ada vortek-vortek atau pusaran-pusaran energi. Jadi ada beberapa klien saya terutama di klien saya di Malang ya. Beliau ini baru pindah rumah, cerita di rumah baru. Selama 4 bulan itu berturut-turut entah istrinya sakit, dia sakit, anaknya sakit, pembantunya sakit kan bergiliran terus. Nah saya melihat rumahnya hadap mana gitu kan, utara. Saya nggak yakin, langsung saya hampiri ke rumahnya. Ternyata di situ rumahnya menghadap bukan utara tetapi timur laut. Nah jadi untuk antisipasinya bagaimana Mas kalau misalnya seperti itu? Rumah manapun intinya nggak jadi masalah. Cuman ada satu penanganan khusus yaitu rumah yang menghadap timur laut. Nah timur laut itu energinya terlalu deras. Jadi kalau seumpamanya yang mempunyai rumah tersebut yang meninggalkan rumah tersebut, mental spiritualnya agak kurang, itu akan menghantam ke dirinya. Baik, Mas Adi, ini kan ilmu Feng Shui banyak yang mengatakan, sebelum saya tanya ini ada penelpon kita angkat dulu boleh ya di 031 738 0885. Halo, selamat siang Cakrawala. Halo, selamat siang. Iya. Dengan siapa di mana? Ica di Surabaya. Oke, monggo. Ingin tanya apa, Mbak atau Ibu saya panggil di sini? Mau tanya. Mbak Ica. Mau tanya nih Pak. Mau tanya kalau cara menata kamar yang baik agar mohon maaf, frekuensi suara yang kami dengar di studio masih belum jelas. Mungkin mohon ditunggu sebentar Mbak Ica. Bisa dibesarkan sedikit volumenya. Halo Mbak Ica? Iya, bagaimana Mbak Ica? Sudah. Ingin tanya soal masalah kamar ya Mbak Ica ya? Mbak Ica? Halo? Halo? Iya, ini mau berbicara mengenai bagaimana soal kamar ya? Oke, Mbak Ica, dapat kami tangkap di sini tadi? Halo? Iya. Halo? Iya, dapat kami tangkap di sini Mbak Ica. Tadi sempat saya tanya nih Pak. Kalau cara menata kamar yang baik agar terhindar dari hawa negatif itu bagaimana ya? Baik. Apa ada yang ingin tanyakan lagi mungkin Mbak Ica? Ini kalau misalnya tanya kamar ini perlu nggak sih untuk tanggal lahirnya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Ini sudah selesai berarti sampai di sini ya. Mbak Ica dapat ditutup teleponnya. Nanti akan dijawab secara langsung oleh Mas Adi. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami juga bisa pemirsa di 031 738 0885. Sekali lagi bagi Anda juga yang ingin berinteraksi langsung bersama dengan Mas Adi, ingin tanya seperti nomor hokinya berapa nanti akan dihitungkan secara langsung di sini karena sudah ada Mas Adi di 031 738 0885. Tapi sebelumnya kita akan jawab dulu tadi penelpon dari Mbak Ica di Surabaya mengenai bagaimana sih kalau misalnya
ini mungkin kalau misalnya anak muda itu menata kamar tuh dengan sesuai dengan passion atau mungkin jiwanya dia sendiri. Suka musik pasti di situ akan tempelan poster-poster musik. Suka dengan kalau misalnya cewek dengan pernak-pernik apa akan ditempelkan, dituangkan, diluapkan di situ. Nah, ini bagaimana cara menata kamar yang baik sebenarnya? Baik. Sebenarnya gini. Kondisi paling banyak itu di kamar ya. Iya. Kita beristirahat dan segala macam. Yang harus diperhatikan adalah kita lihat tempat tidur dan di sekeliling kita tidur itu kan mesti ada lemari atau meja. Perhatikan sudut-sudut ya, sudut-sudut lemari. Ini bila diagonal kena tidak ke tempat tidur tersebut. Oke. Gitu. Karena bagi Feng Shui tumpul lancip seperti ini, ya, ini akan membuat jadi racun. Jadi seumpamanya gini. Ada dia sakit kepala, dia kakinya sakit, lambat laun lemari yang menghadap diagonal itu ke tempat tidur itu akan membuat dia akan sakit seperti itu. Nanti kita bisa jawab lagi nanti ya setelah kita angkat penelpon ya, karena sudah ada penelpon yang masuk di sini. Halo, iya, halo, selamat siang Cakrawala. Selamat siang Cakrawala. Iya, dengan siapa Ibu? Saya dengan Titi di Sidoarjo. Iya, dengan Mbak Titi di Sidoarjo. Baik, silakan Mbak Titi. Apa yang ingin ditanyakan Mbak Titi? Mohon dibantu, ini rumah saya di Pondok Jati hadap ke utara. Saya tanggal lahirnya 24 Mei 74, sionya sio macan. Oh, lengkap ya. Mbak Titi. Yang saya tanyakan pertama untuk letak rumahnya itu apakah sudah tepat? Oke. Hadap mana rumahnya, Bu? Masuknya. Ibu, mohon maaf, rumahnya hadap di mana ya? Hadap ke utara, Bapak. Ke utara. Iya. Terus yang kedua, ini untuk misalnya saya wirausaha, itu wirausaha apa yang tepat untuk sio macan? Oke, yang cocok gitu ya. Terus yang ketiga, ini mohon maaf minta tolong dibantu untuk masalah jodoh. Saya kan belum nikah, lah itu gimana? Oke, baik. Jadi ini Masnya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Titi, bisa ditutup teleponnya, nanti langsung dijawab semua pertanyaannya. Ya. Sebelum kita ke Mbak Titi, kita boleh bahas dulu mengenai kamar. Tadi kamar, masih belum ya. Boleh. Ini kamar bagaimana? Jadi perhatikan sudut-sudut dari lemari itu kira-kira kalau dari sudut diagonal itu menembus ke tempat tidurnya atau tidak. Tapi kalau misalnya tembus itu lebih baik itu digeser. Agar karena itu nanti lambat laun itu akan menjadi racun, jadi penyakit. Jadi kalau misalnya ada sering sakit kepala, itu biasanya itu ada di lemarinya itu sudutnya itu menusuk ke kepala atau ke dada atau ke kaki. Itu seperti itu. Jadi memang itu tidak boleh ya kalau seperti itu. Tapi kalau untuk pemasangan seperti poster itu nggak jadi masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kan itu punya tema sebenarnya. Oh, saya hobinya musik, yaitu pakai musik. Nah, cuma ada satu hal. Tidak mempengaruhi ya. Kalau misalnya poster yang sedikit kayak mungkin teman saya ini sukanya musik rock and roll, memasang yang wajah-wajah seram gitu, itu mempengaruhi nggak sih? Ya sebenarnya gini, wajah seram, gambar poster itu tergantung dari orang tersebut. Itu adalah seni ya, itu nggak jadi masalah. Nah, cuman kalau dia tuh takut, lebih baik jangan, karena itu nanti mengundang energi negatif ke dirinya tersebut. Nah terus lagi, bila saya punya klien, itu ada teman saya, dia tuh hobi otomotif, jadi pas di kepala, misalnya tempat tidur di kepala, dinding di sini ada dipasang ornamen-ornamen dari spare part mobil, jadi ada setir, ada ini, itu membuat kepala juga sakit. Jadi untuk biasakan itu jangan terlalu berat-berat. Jadi intinya di sini Mas Adi yang saya tangkap, kalau kita misalnya penataan ruang khusus untuk kamar yang baik adalah di depan atau mungkin tempat tidur kita itu kalau bisa di depannya atau mungkin di sampingnya itu tidak ada halangan apapun. Ya, itu seperti itu. Ya? Terutama racun dari siku-siku dari lemari atau meja. Karena yang lancip-lancip katanya Mas Adi ini tidak baik ya? Iya, betul. Kalau misalnya dikasih apa itu, ada alternatifnya nggak sih Mas? Misalnya? Alternatifnya biasanya dikasih solasi saja, itu di ujung ini agar untuk memendarkan energi itu supaya tidak
membuat racun seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi nanti ini karena ada penelpon apa? Sudah ada tadi ya penelpon tadi yang tanyanya banyak banget. Nanti mungkin di episode selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mungkin ya soal kamar itu bagaimana. Kalau tadi penelpon yang tadi Mas ini pertanyaannya borongan ini Mas ya. 24 Mei 1974. Kita bahas dulu mengenai tanggal lahirnya dulu. Tanggal lahir itu ketemunya itu angka 5. 5 ini adalah halangan ya. Intinya hambatan. Jadi Ibu siapa namanya? Ibu Titi. Ibu Titi ya, Ibu Titi. Di Sidoarjo. Ini kalau dilihat dari vibrasi energi yang tadi ditelepon itu terlalu terlalu was-wasnya tinggi. Jadi bisa lihat juga dari suara ya Mas? Ya, karena gini, jadi vibrasi, karena ini saya berkaitan dengan feng shui energi, jadi ada berkaitan dengan vibrasi. Jadi vibrasi rasa khawatir tinggi dan memang terlalu banyak, kalau saya bilang terlalu teori ya. Jadi wah ini harus begini karena orang tua saya begini ya harus begini, atau dari buku ini harus begini. Seharusnya ini Bu Titi ini memerdekakan diri, saya adalah saya. Jadi tidak usah terpakem berdasarkan teori, seperti itu. Kalau mau freedom ya freedom aja, misalnya seperti itu ya Mas Adi. Terus dari pengalaman terakhir itu dari angka 5 tadi, ada pengalaman kurang lebih ada 7 atau 8 tahun yang lalu yang membuat dia itu trauma. Itu seperti itu. Lepas dari itu kita bahas lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana dengan rumahnya yang menghadap utara jika dikaitkan dengan mungkin tanggal lahirnya. Utara, selatan, barat, timur, intinya tidak ada masalah. Jadi kalau feng shui itu memang arah mata angin rumah itu sangat menentukan, apalagi Surabaya ya. Kalau Surabaya lebih suka orang-orang ke selatan, dan harga rumah selatan itu lebih tinggi dibanding yang lain. Ya. Jadi kalau di Jakarta ataupun di Bali, utara justru yang paling mahal. Jadi kebalikan dari Jakarta dan Bali. Nah, karena utara itu menghadap unsur air. Jadi unsur air ini biasanya kemakmuran ya. Kalau kita lihat dari feng shui rumahnya ini sudah bagus. Sudah tidak ada masalah. Mungkin dari personalnya juga yang diperbaiki lagi. Skip untuk lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf harus saya percepat karena mungkin keterbatasan waktu di sini Mas Adi. Kalau untuk usaha yang cocok apa ya Mas Adi ya? Kalau untuk Ibu Titi tadi di Sidoarjo. Seharusnya kalau ini konsultan ya. Konsultan atau dia sebagai online shop, karena beliau ini untuk bertemu sosialisasi agak kurang, jadi agak keminderannya itu tinggi. Jadi lebih baik di balik layar, istilahnya seperti itu. Cocoknya seperti yang misalnya kalau misalnya online shop ini juga lagi happening juga kan, ini cocok juga untuk Ibu Titi. Kalau misalnya masalah jodoh bagaimana? Apakah bisa juga dibaca dengan menggunakan feng shui? Nah, jodoh ini gini, kita lihat juga ada, yaitu tadi harus kita lihat dari 3 unsur tadi, energi langit, manusia, dan buminya. Bisa jadi dari masalah manusianya. Mungkin karena trauma yang tadi saya bilang, itu beberapa tahun yang lalu ya? Itu mempengaruhi dirinya, sehingga agak, kalau orang bilang tutup aura, menutup aura. Sebenarnya bukan itu ya. Sebenarnya blocking mental tersebut itu yang menutup dirinya untuk menarik energi langit itu untuk mencarikan jodoh. Itu seperti itu. Kesimpulannya yang dapat saya tangkap dari jawaban dari Mas Adi adalah lebih baik kita untuk membebaskan diri sendiri, menyelaraskan dengan alam seperti itu ya, biar semuanya kalau misalnya kita sudah berpositif thinking, semuanya akan larinya ke diri kita juga positif, istilahnya seperti itu. Mas Adi mohon maaf sekali, dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf juga bagi mungkin pemirsa juga yang tidak dapat kami tangkap semua teleponnya karena keterbatasan waktu di sini. Terakhir ada yang ingin disampaikan nggak sih Mas Adi mengenai feng shui sendiri, mengenai penyelarasan atau mengharmonisasikan terhadap diri kita? Ya, baik. Yang utama adalah bagaimana penenangan diri, pikiran dan hati. Karena dengan hati tenang, apapun bisa menarik suatu pekerjaan ataupun aktivitas apapun jadi lancar. Nah, untuk menarik tersebut itu memang butuh waktu, butuh juga kekuatan dari diri. Ya, jadi memang harus punya tekad. Intinya tekad kan untuk bagaimana supaya hati itu tenang. Dengan tenang,
itu akan lebih bagus. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan hoki yang bagus di tahun ini, ya pergunakan kalau orang Tionghoa itu ada 3H ya. Jadi ada hoki, Hong Shui, Hopeng. Ya, jadi hoki itu bagaimana kita menarik diri supaya menjadi orang yang beruntung. Hong Shui itu bagaimana kita menata diri. Kedua, Hopeng itu adalah teman baik. Jadi teman baik bagaimana kita mencari banyak teman untuk maju bersama. Intinya di situ. Jadi itu tadi kalau kesimpulan yang sudah kami dapat untuk episode kali ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih untuk Mas Adi sudah bergabung bersama kami. Semoga dapat bertemu lagi di episode-episode selanjutnya untuk berbicara mengenai Feng Shui lebih dalam lagi. Pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mas Adi yang merupakan ahli Feng Shui. Jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara yang berikut ini, Cakrawala akan segera kembali. Hari menem bersama mentari, hey, menginspirasi, membawa arti akan